Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang Kristen yang memahami tentang kasih itu secara menyeluruh, bukan kasih yang terbagi-bagi. Karena memang kita mengetahui bahwa kasih itu sering sekali dibagi menjadi 4 dan kemudian menunjukkan bagaimana tingkat-tingkatnya. Tetapi pada hakikatnya kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang begitu agung, yang di dalam kasih itu menunjukkan bagaimana pengorbanan sebagai bukti awal mengasihi. Lihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Roma. Kita mengetahui bahwa jemaat ini memiliki 2 latar belakang yang berbeda. Yang satu dari Yahudi menjadi Kristen, dan yang kedua adalah non-Yahudi yang menjadi orang Kristen. Bagaimana mereka ini bisa dipersatukan? Tentu saudara, jika latar belakang dipersatukan, maka tidak akan ada pertemuan di sana. Tetapi jika ada Kristus di tengah-tengah mereka, maka yang tercipta adalah persaudaraan. Hanya Kristuslah yang dapat mempersatukan kita. Karena Kristus telah menunjukkan itu. Siapa yang bisa mempersatukan saudara dengan Bapa? Jawabnya adalah Sang Anak. Dan siapakah yang bisa mempersatukan sesama umat manusia? Jawabnya juga adalah Sang Anak. Kita masih mengingat apa yang disampaikan dalam kitab Maliaki, bahwa di akhir kitab Maliaki dikatakan bahwa akan ada suatu saat bahwa anak akan diperdamaikan dengan bapaknya. Siapakah yang bisa menggenapi itu? Jawabannya adalah Kristus. Sehingga bagaimana cara mengasihi sesama manusia? Cara terbaik adalah belajar dari Kristus. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kesempatan yang baik ini merupakan hal yang sangat prinsipil bagi kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena tidak ada yang disembunyikan ketika seseorang mengasihi. Ketika saudara mengasihi, berarti saudara telah selesai dengan diri saudara. Sehingga tidak ada hal yang menjadikan saudara berpikir berbeda dengan apa yang saudara kerjakan. Keberpura-puraan sebenarnya bukanlah kasih yang sempurna. Itu adalah tipu muslihat. Dan itu adalah cara si iblis. Nampaknya iblis sangat mengasihi manusia dengan memberikan banyak sekali tawaran dan kemudahan. Tetapi pada hakikatnya itu adalah tipu muslihat. Itu bukan kasih, itu adalah keberpura-puraan. Orang Kristen tidak boleh berpura-pura dalam hal mengasihi. Kita harus belajar dari Kristus. Apakah Kristus berpura-pura mati sehingga kita merasa
kasihan dengan apa yang dilakukan Yesus Kristus. Tidak, itu adalah kasih yang bersifat totalitas. Saudaraku, ingatlah apa yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita hari ini. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang jahat itu kita harus jauhkan, tetapi yang baik itu kita harus lakukan. Jangan berpikir bahwa saudara bisa mengatasi kejahatan itu. Memang kita punya kuasa, tetapi kuasa yang kita miliki adalah kuasa untuk berkata tidak. Tetapi jika saudara bermain-main dengan api, saudara akan terbakar. Saudara harus mampu berkata tidak dan menjauhinya. Sehingga ketika saudara sudah menjauhi itu, maka saudara akan terbiasa dengan kebaikan. Ada sebuah slogan yang pernah dituliskan, baik menjadi orang penting, tetapi penting menjadi orang baik. Tetapi kebalikannya, orang-orang belakangan ini adalah ingin mementingkan dirinya, bahwa menurut mereka adalah sangat-sangat baik untuk menjadi orang penting. Tetapi Alkitab berkata, penting sekali untuk menjadi orang baik. Mengapa demikian? Karena kita sedang merujuk kepada kualifikasi. Ini adalah kualitas iman kita. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah berubah dan bertobat. Dan kita menunjukkan itu dengan melakukan yang baik. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Tolong dan bimbinglah kami Bapa supaya kami mampu mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukannya. Engkau ya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang mampu mengarahkan kami supaya menjadi lebih baik. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan tanpa Engkau. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.